Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usalamah, NIM 2117064. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Nah, pendidikan tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal di kehidupan manusia. Dimanapun dan kapanpun kita berada selalu beriringan dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu sebenarnya apa sih? Pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogik, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris sering kita mendengar istilah education, yang diambil dari bahasa Yunani educare, yang artinya membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Jadi anak itu pada dasarnya memiliki banyak hal yang tersimpan dalam jiwanya, sehingga dari banyak hal itu perlu adanya sebuah tuntunan ataupun perlu adanya sebuah bimbingan agar dapat tercapai pada perilaku ataupun sikap-sikap yang baik. Banyak para ahli yang berpendapat ataupun yang mengemukakan pendapatnya mengenai pendidikan. Misalnya yang pertama adalah Langford. Nah, Langford ini mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya. Nah, jadi setelah anak diberikan pendidikan berupa bimbingan, kemudian pertolongan-pertolongan, diharapkan si anak tersebut dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang manusia itu sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah daya upaya untuk mewujudkan bertumbuhnya budi pekerti, kemudian pikiran, kekuatan batin, karakter tubuh anak. Jadi harapan dari adanya pendidikan ini dapat menciptakan anak tersebut dapat memiliki budi pekerti yang baik untuk mencapai kesempurnaan seorang manusia. Kemudian dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 itu menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya, seperti kekuatan spiritual, kecerdasan, pengendalian diri, karakter, dan keterampilan yang diperlukan baik itu untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pendidikan itu dapat dikaji secara akademik, sehingga diperlukan suatu ilmu untuk membahas lebih dalam mengenai pendidikan. Tentunya ilmu tersebut adalah ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan itu merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat empiris. Kenapa? Karena objek dari ilmu pendidikan itu adalah situasi pendidikan yang berdasarkan pada pengalaman dunia manusia. Kemudian juga bersifat rohani, di mana situasi dari pendidikan itu berdasarkan pada tujuan hidup manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya. Kemudian juga bersifat normatif. Kenapa? Karena berdasarkan pada pemilihan antara yang baik dan buruk, di mana manusia itu dihadapkan pada dua pilihan yang nantinya akan menjerumus pada pilihan yang baik ataupun buruk, tergantung dari manusia itu sendiri memilihnya. Nah, adanya pendidikan ini dapat diharapkan dapat mengantarkan manusia menjadi lebih baik. Nah, kemudian selain itu juga ilmu pendidikan itu bersifat praktis, karena yang diuraikan dalam ilmu pendidikan itu berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Buya Sadullah mengatakan bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis,
berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Dengan demikian, bahwa ilmu pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai teori dan praktik pendidikan, agar pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Jadi pada intinya pendidikan itu tidak hanya untuk mentransfer sebuah materi-materi saja, namun dapat mengantarkan manusia pada baiknya tingkah laku dari manusia itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan. Nah, tidak asing lagi pendidikan di telinga para pembaca pada umumnya. Pendidikan itu pasti yang kita ketahui adalah pertemuan antara murid dengan guru. Itu yang kita pahami ya selama ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan. Yang pertama itu dalam segi anak. Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, pendidikan penting sekali karena dimulai sejak bayi dalam berbuat sesuatu untuk pentingnya dirinya, baik mempertahankan hidup atau merawat dirinya. Semua kemudian tergantung pada orang tuanya. Nah, di sini yang kedua itu dari segi orang tua. Pendidikan ada karena dari dorongan orang tua dan hati nuraninya yang terdalam, yang mempunyai sifat untuk berkewajiban mendidik anaknya baik dari segi fisik, sosial, dan emosi, agar memperoleh keselamatan, kepandaian, dan mendapat kebahagiaan hidup yang diinginkannya, sehingga tanggung jawab moral atas hidupnya anak tersebut. Di sini ada langkah-langkah yang mengikutinya agar sampai kepada tujuan, yaitu agar anak dapat berdiri sendiri. Yang pertama, adanya perawatan dan pemeliharaan tubuh bagi anak yang cukup seperti kesehatan anak, pelindungan, pengaruh cuaca, itu juga memengaruhi pertumbuhan anak. Maka harus diberi pakaian, pemberi makan, dan minum. Kemudian ada tambah besar, yang kedua tambah besar tumbuh dan usia anak, ini sangat mempengaruhi tentang pendidikan dia. Maka tambah pula keperluan-keperluan yang diperlukan karena setiap tingkatan pendidikan itu beda. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang pentingnya ilmu pendidikan. Pentingnya ilmu pendidikan yang pertama yaitu untuk pengembangan individu. Seperti yang kita ketahui, manusia ini sebagai makhluk yang berbudaya, baik pengorangan maupun untuk kehidupan bersama. Yang kedua, adanya kemampuan atau potensi dasar yang ada pada manusia seperti intelek, imajinasi, sikap, dan kehendak. Nah, kemudian yang ketiga, adanya usaha pengembangan potensi manusia tersebut sehingga terwujud kemampuan yang nyata, dan adanya usaha pengarahan nilai atau norma yang sudah dimiliki oleh kehidupan manusia dari generasi ke generasi lainnya. Nama saya Anjeli Rahayu, NIM 2119006. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor pendidikan. Faktor pendidikan diantara lain ada 8 macam. Yang pertama ada faktor tujuan. Apa sih faktor tujuan? Segala sesuatu hal yang kita ingin capai. Nah, yang pertama di sini ada fungsi tujuan bagi pendidikan. Yang pertama ada sebagai arah pendidikan. Kita kalau tidak tahu arahnya, kita bingung kan mau kemana. Contohnya, kita misalkan mau ngerjain pekerjaan rumah atau PR, tetapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Nah, arahnya itu cuma satu, yaitu kita harus tahu caranya itu bagaimana, atau ntar dijelasin sama gurunya. Kalau kita tidak tahu cara-caranya bagaimana, kita tidak bisa mengerjakan PR itu karena kita tidak mempunyai arah atau kita tidak mempunyai tujuan tersebut. Nah, yang kedua ada tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan kalau kita tidak mempunyai tujuan, kalau kita tidak mempunyai tujuan, kita pasti tidak
kita tidak mungkin dapat sesuatu tersebut. Contohnya kita pengen nilai kita bagus batik, kita harus belajar terus menerus. Contohnya kita pengen belajar MTK mulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya aku bisa MTK gitu. Nah, yang ketiga adalah tujuan sebagai pangkal mencapai tujuan lain. Ketika kita sudah mencoba, misalnya yang kayak tadi, dia belajar mulu MTK. Nah, terus lama-lama dia udah bisa. Nah, dia mau nyoba lagi belajar fisika. Nah, dia tuh udah gak takut lagi, dia udah gak ragu lagi. Kenapa? Soalnya dia sudah yakin dan juga sudah mempunyai tujuan tersebut. Nah, yang keempat itu ada memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Usaha atau nilai, kita jangan mikirin nilai dulu. Yang penting kita pikirin kalau kita itu bisa dapat sesuatu hal yang kita ingin capai. Nilai belakangan aja ibarat begitu. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin. Yang kedua, ada faktor pendidik. Nah, di sini faktor pendidik ada 2 kategori. Di antara lainnya ada pendidik menurut Kodrati. Apa sih pendidik menurut Kodrati? Yaitu seorang orang tua. Dan yang kedua adalah pendidik menurut jabatan, yaitu seorang guru. Nah, yang ketiga ada faktor peserta pendidik, yaitu murid. Misalkan kenapa nih, adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sama aja namanya murid ya. Yang keempat ada faktor alat pendidikan. Nah, faktor alat pendidikan itu apa? Merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, kayak misalkan kita membuat PPT. Kenapa kita membuat PPT? Karena supaya anak-anak kita tambah mengerti. Misalkan kita ngejelasin gajah. Nah, anak TK belum tahu gajah itu bagaimana. Nah, tetapi kita kasih tahu gambarnya. Kayak misalkan kita membuat PPT, ada gambarnya. Nah, jadinya anak TK-nya tahu kan kalau itu gambar gajah. Nah, itu faktor alat pendidikan gunanya. Biar tujuan itu tercapai. Maksudnya biar anak TK itu dapat tahu gambarnya itu seperti apa. Dan yang kelima ada faktor metode pendidikan. Nah, metode pendidikan itu tergantung dari gurunya. Ada yang metodenya menghafal, terus ada yang membaca, beda-beda kan. Yang keenam ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu sangat penting ya, sangat penting. Kalau lingkungan di sekelilingnya baik, pasti baik juga anak murid tersebut. Kalau misalkan lingkungan di sekolahnya kotor, ini ya pasti ke bawah juga, jadinya nggak enak gitu dilihatnya. Jadi faktor lingkungan itu penting juga buat kita. Kalau lingkungannya omongannya kasar, pasti anak murid kita pun ngikutin omongan kasar juga. Yang ketujuh ada faktor materi pendidikan. Nah, faktor materi pendidikan itu berbeda-beda. Contohnya ya yang diajarkan peserta didiknya apa, kayak misalkan dia lagi diajarin sama gurunya IPA gitu. Maaf ya, faktor pendidikan ada 7 doang. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Nur Aulia, NIM 2119012. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama ada pendidikan formal. Seperti yang kita tahu, pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contohnya, pendidikan dasar yaitu sekolah dasar,
pendidikan menengah SMP atau SMA, pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi atau universitas. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal ini merupakan pendidikan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan. Contoh pendidikan seperti kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Pendidikan non-formal terdiri atas KB, kelompok bermain, tempat penitipan anak atau TPA, lembaga khusus, kelompok belajar, PKBM, dan majelis taklim. Yang ketiga, ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan dari keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan tanggung jawab.